Hai, Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Fandi akan menemani kalian semua dalam Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Nah, dalam episode kali ini, kesempatan edisi spesial HUT ini, kita akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai paroki kita tercinta, khususnya mengenai wilayah dan lingkungan yang kita tinggali. Oleh karena itu, dalam episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai salah satu wilayah yang ada di paroki kita, yaitu kali ini adalah kesempatan bagi wilayah Santo Paulus. Oleh karena itu, yuk mari kita ke rumah beliau langsung. Nah, sekarang kita sudah di depan rumah dari Ketua Wilayah Santo Paulus. Kita cari tahu yuk area mana saja yang termasuk dalam wilayah Santo Paulus ini. Terus kita tanya-tanya juga, apa aja sih kegiatan yang sudah diadakan oleh wilayah Santo Paulus, khususnya dalam masa pandemi ini. Sekaligus kita cari-cari juga kisah inspiratif dari masa pelayanan dia sebagai Ketua Wilayah selama ini. Selamat siang Pak, nggak boleh salaman ya. Ke mobil ya Pak langsung ya. Halo Pak Sandoho. Iya. Selamat datang di acara Ngobrol KR Pak. Iya, Pertama-tama mungkin perkenankan saya untuk mewakili teman-teman Komsos untuk mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami pada kesempatan hari ini ya Pak ya. Iya. Untuk mengawali Pak, mungkin bisa dibantu untuk diceritakan mengenai wilayah Santo Paulus ini sendiri, kegiatannya apa aja. Jadi kan banyak sih, ada BIA, Rekat, OMK, terus umat-umat yang senior, kegiatannya apa-apa saja. Mungkin juga boleh berawal dari, oh di sini nih jumlah kakaknya berapa, lebih banyak yang usia ini, jadi kegiatannya lebih banyak ini. Selama ini wilayah Santo Paulus itu kegiatannya hampir menyeluruh. Tapi ada kita bedakan dalam 5, yaitu kegiatan misa untuk hari jadi Santo Paulus. Peringatan pesta nama ya. Kemudian spiritual, yaitu kita seperti rekoleksi, seminar, pendalaman iman, itu kegiatan rohani ya Pak ya. Kegiatan rohani. Kemudian bakti sosial. Bakti sosial ini memang kita koordinir dari wilayah, tapi yang melaksanakan tiap-tiap lingkungan. Bukan harus satu lingkungan, mungkin 2 lingkungan atau gimana. Ya, mungkin bergabung semua juga. Digilir ya Pak, memang program wilayah tapi lingkungan yang mengadakan. Iya, jadi jika beri kesempatan ya Pak lingkungan ya. Karena keuangan kita cukup kuat. Dalam hal ini. Jelas Pak, iya saya percaya kalau itu. Ya, jadi kalau disatukan wilayah terlalu besar nanti jumlah yang harus terkumpul. Betul. Kalau lingkungan kan lebih enak. Betul. Kemudian kegiatan dari paroki. Jadi warung Raharjo, doa, lingkungan, apa itu semua kita laksanakan. Yang dari paroki ya. Iya. Kemudian di sini juga pernah kita lakukan pembinaan pada BIA. BIA itu ya praktis karena pandemi ini akhirnya berhenti kita. Kemudian OMK kita juga pernah mengadakan semacam seminar untuk OMK dan Rekat. Di wilayah ada ini? Di wilayah. Luar biasa. Waktu itu Romo Parno. Romo Parno yang ada ya? Ya, kita manggil Romo Parno waktu. Bisa sampai berapa Pak yang hadir Pak? Ya sekitar 20-30. Ya lumayan ya, wilayah itu ya sudah. Iya, kita nyambung. Tapi setelah itu mereka banyak yang keluar kota karena studi. Betul. Akhirnya hilang. Dan selama pandemi ini praktis tidak ada kegiatan. Cuma satu yang kita masih laksanakan yaitu bakti sosial. Iya cocok sih untuk masa pandemi ini ya. Ikut yang KKW itu Pak? Bukan. Yang kegiatannya 100 gas itu toh Pak ya, gas COVID dari PSE itu kan? Gas COVID. 100 berbagi,
kemudian itu dilanjutkan Warung Raharjo. Oh, masih operasional ya Warung Raharjo ya? Operasional, jadi hanya kita ngasihkan, bukan kalau yang dulu kan dijual. Oke. Ini murni dikasihkan gitu aja. Oh. Cuma jumlahnya hanya 50. Iya. Tiap-tiap lingkungan kita bisa ngisi sampai sebulan lebih. Oh ya lumayan Pak. Iya. Yang ya. Tapi masih dikoordinir oleh Warung Raharjo Paroki ya Pak ya? Iya, dari PSE. Oke. Bu Bana ya biasanya. Bu Bana sama Bu Weling. Oke, ada lagi Pak? Udah. 5 itu tadi ya, yang terakhir ya. Nah ini Pak, kan banyak sekali nih tadi kegiatannya Pak. Tapi di wilayah Paulus sendiri ini sebenarnya lingkungannya itu ada berapa Pak? Terus mungkin bisa sambil diceritain, kan rata-rata beberapa wilayah juga merupakan pemekaran dari wilayah sebelumnya. Mungkin bisa cerita juga dulu dari wilayah apa, mekar jadi apa, sekarang jadi berapa lingkungan? Pemekaran pertama itu tahun 2007. Oke. Itu menjadi wilayah Hieronymus dari wilayah FX, yaitu yang di daerah Sinar Galaksi ini, sama wilayah D yang sekarang menjadi wilayah Hieronymus sendiri. Oh, oke. Kemudian 2014 pemekaran lagi wilayah. Itu wilayah Hieronymus dibagi 2. Nah, itu dipecah menjadi wilayah H dan wilayah P. Waktu itu wilayah H4 itu dibagi 2 menjadi P1 dan P2. Oh. Ya. Belok kiri, belok kanan. Sebelah kanan ini rumahnya Wakaling P3. Oh, Wakaling P3. Oke. Ini rumahnya Wakaling P3. Oke, siap Pak. Ya tadi sampai lingkungan H4 jadi P1 dan P2. Kemudian H5 itu jadi P3 aja. Oh, yaitu wilayah Oh ya ini ya P3 ya Pak. Jadi meliputi blok A, Nation Star blok Academy, AB ya? Dan blok AA. Ini kita yang berada di blok AB. Yang P4 Pak di daerah mana tadi? P4 nggak ada. Oh, belok kiri. Wilayah P ini hanya 3 lingkungan saja. 3 lingkungan. Oh, P1, P2 dan P3. Rumahnya Pak Haryanto. Haryanto Hutani Pak. Oh, yang mana ya Pak? Ini 210. Oh, 210 ini ya. Pak Haryanto Hutani, Ketua Bidang ya Pak ya? Ya, Ketua Bidang. Iya. Ini masih kompleks Dharma Husada masih ya Pak ya? Iya. Sinar Galaksi ini blok AB. Ini blok AB. Blok AB ikut P3. Ikut P3. Jadi kalian P1, P2 itu daerah mana Pak? Nanti P2 itu hanya blok C aja. Kemudian P1 meliputi blok D, blok C, blok L. Blok D, blok C, blok L ikut P1 ya Pak ya? P1. P2 cuma blok C saja. P3 blok A dan B ini ya. A, AA, AB. Oh. Kelumetan ini. Iya. Ini nih info buat teman-teman ngobrol KR yang bingung masuk wilayah mana, tadi udah dijelasin Pak Sandoval tadi ya. Jadi dengan ini jumlah kakaknya hampir seimbang antara 40 sampai 56. Rata-rata segitu ya, 40 ke 56 ya. Iya. Masing-masing lingkungan. Iya. Jumlah kakak keseluruhan itu 144. Jumlah yang lakinya itu 200. Jumlah yang wanitanya 244. Wah, luar biasa. Jadi semuanya 444 warga kita. Wah, lumayan banyak ya sebenarnya dari wilayah P ya. Lalu mengenai kegiatan Pak, kan ini kan tadi Bapak cerita merupakan pemekaran dari wilayah Hieronymus, wilayah H. Apakah masih ada kegiatan yang masih diadakan bersama-sama dengan wilayah sebelumnya Pak? Di awal dulu waktu pemekaran masih kita gabung. Oh dia di awal 2014 itu ya. Sekarang tapi sampai sekarang itu yang masih gabung adalah kurnya. Oh iya, kur wilayah H plus P ya. H plus P. Iya, susah kalau penyanyi ya Pak. Karena jumlah personilnya sebetulnya sekitar 28, tapi secara rutin itu hanya sekitar 20-an. Betul. Ya memang susah sih, rata-rata juga gitu semua sih. Tapi yang lain berarti sudah
berdiri sendiri ya Pak ya? Sudah lepas dari Ya. wilayah H ya Pak ya? Ya, Oh ya, puji Tuhan, hebat bisa mandiri sih. juga biaknya masih gabung. Oh, biaknya masih gabung. Oh, berarti yang masih gabung ya kur dan biak saja. Iya. Lainnya udah jalan sendiri. Nah itu Pak, kalau ngomong soal wilayah itu biasanya kan ada satu hal yang simbolis atau unik dan ikonik dari masing-masing wilayah tersebut. Kalau di wilayah P ini apa Pak yang bisa menjadi ikon maksudnya? Oh ini loh tanda wilayah P. Sebetulnya tidak ada yang khusus, yaitu kita yang punya itu Atlas. Oh Atlas itu ya? Ya, Atlas. For Sport Club itu ya Pak ya? Oke. Kemudian kita juga di Galaxy Mall. Oh Galaxy Mall ini ikut wilayah P juga ya? Yang ini Surya Naga. Oke. Selanjutnya Atlas. Oh. Galaxy Sport. Oh iya, ini di sebelah kiri ada Surya Naga, lalu setelah itu nanti di depan sini ada Atlas ya. Atlas. Oh iya, ini ikonik sekali sih. Banyak umat KR juga yang di sini juga olahraganya kan. Ya. Enak sekali, wilayah P dekat sekali sama Atlas ya. Jadi harusnya teman-teman wilayah P sehat, segar dan bugar. Ini yang sebelah kiri ini rumahnya bendara wilayah. Oh, bendara wilayah. Tadi itu ya Pak ya, Satpam ya? Ini sebelah kanan ini rumahnya Kaling. Kaling A Pak? P3. P3. Oh yang ini ya Pak ya? Iya. Ini P berapa? 2 Pak? P2. P1. P1. Oh, ya. Sini P3, sini P1, P2-nya di mana Pak? P2-nya. Oh Bapak berarti ikut P3? P3 masuk gang kecil ini. Wah ini ya nggak bisa dibilang kecil ya Pak. Oh, ini Langsung belok memasuki kanan. wilayah lingkungan P1 ya Pak ya? P1 terus aja sedikit nanti kita melewati rumahnya Kaling P1. Oh oke. Nah, yang tembok putih ini. Tembok putih, pagar hitam. Ini rumahnya Kaling P1 Buneli. Selanjutnya ke apa? Rumah siapa Pak? Lihat blok C sama blok L. Ini kali ini sebagai batas paroki. Oh oke. Yang ke selatan adalah masuk SMTB ya Pak? SMTB. Oh oke. Yang Oh ternyata selesai sampai di sini ya Pak Rogi kita Iya. Khusus Raja ya Pak ya? Nah, Oh iya berarti ini sudah SMTB semua? jadi Oh. wilayah Paulus ini adalah yang paling tenggara di paroki Iya. Khusus Raja. Oh TBMO masih wilayah Bapak ya? Lengkap ya Iya. ini ya? Yang tadi itu blok D. Oke. Ini yang sini ini blok C. Oh Daerah sana D sini ini blok C. P1. P1. Ya. Jauh-jauh ya jaraknya kalau di sini ya. Ya, P1 ini hanya 56 KK. 56 kakak. Nah, Minimalis ya Pak, rumahnya kecil-kecil kelihatannya. enggak juga. Ya minimalis lah. Kalau minimalis Maksud saya sebaliknya Pak. Ini juga semuanya jalan-jalan sini dibuntu karena di sana di baliknya ini adalah sinar Oh Galaxy Mall ya Pak? Galaxy Mall. Oh iya. Ini Galaxy Mall 3 sama nanti mau buat teman. Ini yang pagar ini adalah rumah Wakawil Apa ya Pak ya? Subakti. Oh iya Juga Pak Subakti. Iya. Juga asisten imam. Oh iya. Sebelah kiri ini blok C. Oh. Ini blok ya. Blok L. Sana nih Sana C, itu C, ini L. Yang di depan tadi D ya Pak ya? D. Awal masuk tadi Ya. ya. Ini lurus terus sampai keluar Galaxy Mall. Oke. Oke. Galaxy Mall. Di blok L ini ada Ya. rumahnya Wakaling P1. Oh, oke. Oh ini masih blok L. Oh Iya, blok L dua blok L. sisi ya Pak ya? Sisi sana, sisi P1. Ya, satu ini. Oh ini masih P1? Ya, masih P1. Oh oke. Nanti baru blok C di depan itu baru P2. P2. Oke. Sebelah kiri depan ini nanti rumah Kaling P2 Betul P2. yang ada lampu ini yang agak abu-abu rumahnya. Oh iya. Ada sebelum tumbuhan bata ini. Ini rumahnya Kaling P2 Bumike. Kita belok kiri. Kita belok kiri. Masuk di sini.
ini saya lupa sedikit rumahnya Pak Cahyo, cuma jalan belokan depan ini. Oh, oke. Tapi kita belok kanan, nanti saya tunjukkan rumahnya Wakaling P2. Ini rumahnya Pak ini Cahyo. rumahnya Pak Cahyo, ya ingat aku. Pojokan ini rumahnya Wakaling P2. Oh, oke, putih nih ya. Bu Tutik. Oke. Kita putar balik. Ini warga kita Interna Medica ya, Pak? Interna Medica, ini yang satu-satunya yang di Jalan Dharma Usada ini. Oh, satu-satunya, Pak? Batas kita ya ini, gang ini. Ini batasnya, yang sana menjadi wilayah FX. Oh ya, karena pemekaran FX ya dulu ya. Ini ada juga Cafe Glass. Cafe Glass. Oh ya. Dan ini yang pojok ini sebelahnya Interna ini BPJS, kantor BPJS. Oh iya. Di ujung wilayah juga posisinya ya, Pak ya? Iya. Ini penanda ya, kalau kelihatan kantor BPJS, oh ini sudah wilayah B. Ya. Yang sebelah kiri kita ini masuk wilayah H. Oh, oke. Oh, jadi wilayah P ini adalah irisan dari wilayah H yang lama ya, Pak ya? Jadi benar-benar di tengah antara wilayah H yang sekarang dengan wilayah FX yang pemekaran dulu banget malahan ya. Karena saya sering ke misa jam 9, maka sering pakai sebagai kolektan. Yang benar nakalan, pemungutan suara itu suaranya dibulkan ke saya.